A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustadzuna Syekh Al-Mukarram, Syekh Ustadz Syahidan, guru kami yang alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah bisa bersama di malam hari ini, dan guru kita semua serta rekan-rekan dari PCPM Purwojati yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, syukur alhamdulillah kehadirat Allah karena malam hari ini kita dapat bermuajah bil wujuh dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya istiqomah sampai zaman. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah berkenan mengumpulkan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan pula Allah berkenan kelak mengumpulkan kita bersama di surga Firdaus. Allahumma amin. Ini saya manggilnya apa ya, Tad? Mas, Bapak, rekan-rekan. Oh iya, ya. Rekan-rekan semua lah ya yang dirahmati oleh Allah. Nah, malam hari ini saya mendapat amanah dari Ketua Umum PDPM Pak Mas Nur Hasbi untuk menghadiri acara di Purwojati. Kemudian saya kaget juga ini. Di situ ada Ustadz saya ya, dari kecil saya ngaji ke beliau. Nah, guru kami juga dari MI. Iya, jadi nek bisa golek sing liyane rikuh. Suara apa kok gitu terus. Tapi ya alhamdulillah, mohon izin ya Dad. Nanti kalau ada salah langsung saja. Nah ya. Oh iya. Iya. Malam hari ini melanjutkan kita ngobrol bersama terkait internalisasi nilai-nilai Islam dalam kepribadian kader Muhammadiyah. Nama saya Daryanto, asli kelahiran Gerduren, tapi tumbuh di Tinggarjaya Jatilawang, besar di Purwokerto. Kemudian balik lagi ke Tinggarjaya dan sekarang aktivitas di Wangon. Nah, mungkin tidak asing ya dengan PMT. Saya di PMT Amanah Indonesia. Nggih. Amindo ya. Yang baru gedungnya ya. Kemudian untuk khidmat saya itu di Panti Asuhan Muhammadiyah Al-Maun untuk khidmah Muhammadiyahnya. Kemudian aktivitas diminta ngerewangi Mas Hasbi di bidang kader. Nah, itu anggota. Karena anggota kan berarti nanti kualitasnya ya ngobrol saja. Karena saya tadi bilang Ustadz ini levelnya sudah suhu-suhu. Nah ya, tak kira itu iya maksudnya ya. Jadi nanti ngobrol nggih. Terkait ya kader saja, mencair. Kemudian di Muhammadiyah di bidang kader juga. Hanya kebetulan aktif bertanya pada saat pelatihan instruktur Muhammadiyah di Haji Barang, setelah itu direkrut. Jadi modalnya aktif tadi. Ngerti orang nanti takon lah itu. Itu kemudian kenapa kita penting bahas kader? Karena kader ini sesuatu yang tidak menarik. Membahas perkaderan itu bukan menjadi prioritas untuk beberapa kepemimpinan atau katakanlah sebut saja oknum. Nah, ya, oknum pimpinan Muhammadiyah di bawah langit sana jauh. Nah, rata-rata lebih senang kepada sesuatu syiar yang apa ya besar. Yang iya gila. Iya. Jadi ya, justru untuk yang inti itu kadang kurang tersentuh. Kader kalau yang inti kan, kader itu orang-orang pilihan yang mau hujan terang berangkat, panas dingin berangkat. Nah ini luar biasa, ini
Dan justru ini menjadi ruhnya dari organisasi. Ruhnya organisasi kan perkaderan. Karena sebesar apapun amal usaha, kalau tanpa kader, ya nanti lama-lama akan berubah ya. Lama-lama akan dimiliki oleh orang lain. Dan setelah dimiliki orang lain baru gotak. Nah, itu kan anehnya. Kita juga sering mendengar istilahnya banyak pengakuan tapi jarang pendampingan dan pemberdayaan. Mengaku itu musolanya Muhammadiyah, mengaku itu masjidnya Muhammadiyah, tapi jarang didampingi dan jarang diberdayakan. Ketika ada yang mendampingi dan memberdayakan bukan dari Muhammadiyah, baru gotak, itu masjidnya Muhammadiyah. Nah, kenapa demikian? Karena salah satunya kita krisis kader. Kemudian fenomena yang aneh juga, dan dibahas di grup ya, grup kita itu banyak masjid-masjid yang justru diisi oleh lolos ya, oleh orang yang bukan dari organisasi Muhammadiyah. Artinya bukan fanatik buta, bukan, tetapi ini menjadi pertanda lemahnya perkaderan di Muhammadiyah, baik itu kader ulamanya maupun kader-kader yang lainnya. Sehingga tidak menjadi sesuatu yang tidak biasa ketika ada kaum Muhammadiyah membutuhkan pegawai, rekrutmen, itu persyaratannya luar biasa, perfect lah ya, perfect sekali, sehingga kader kita tidak sampai ke kriteria itu. Akhirnya nampane sing liyane. Nah, ini kan menjadi masalah-masalah perkaderan yang tidak menarik dibahas, tapi ini penting. Karena ruhnya organisasi mau tidak mau dikaderisasi. Kaderisasi kan kalau tidak, mohon maaf, tablik akbar itu hanya pemantik. Tapi kalau yang semacam ini justru yang ramuan jamunya lah istilahnya. Kalau untuk menjadi penguat itu ya pertemuan rutin. Kalau tablik akbar itu sesekali penting. Tetapi kalau berkali-kali tapi meninggalkan sesuatu yang dari kecil-kecil ini menjadi kurang relevan dengan kepentingan kita. Apa yang jadi masalah? Yang pertama, ada namanya kader biologis. Kader biologis orang yang lahir dari keluarga yang sudah menjadi warga Muhammadiyah. Secara ideologis, aktivis belum tentu sesuai harapan orang tuanya. Jadi kebenaran, jadi kader Muhammadiyah lahir sekang wong Muhammadiyah. Yang orang lahir kamu Muhammadiyah juga nurut tentu. Nah, nilai perjuangannya juga beda. Kudanan semending, iya. Langkah payungnya kayaknya orang mangat dat langkah payung, nah ya. Orang anak inisiatif nyili payungnya tanggane sama kepriwe gitu. Nah, itu kader biologis. Jadi hanya kebetulan lahir dari warga Muhammadiyah. Yang kedua, kader ideologis dan aktivis. Orang yang bermuhammadiyah karena sejak lama ikut dalam kegiatan dan pendidikan kader Muhammadiyah. Ini kader yang mampu menggerakkan roda persyarikatan. Jadi lahir dari orang warga Muhammadiyah dan menjadi aktivis. Beruntung sekali ini. Jadi ideal. Tapi kadang juga jarang. Jarang dalam artian banyak, mohon maaf, tokoh Muhammadiyah yang anaknya belum kelihatan aktif di Muhammadiyah. Mungkin aktif di lain tempat, masjid atau TPQ yang lain. Tapi kalau ini bapaknya kalau menggerakkan anak muda Muhammadiyah semangat banget, tapi anaknya sendiri belum sampai, gitu kan? Ya ora apa-apa sih ya. Maksudnya mungkin urung gutul. Cuma kadang menjadi dilema. Ketika misalnya ini curhat ya, dulu sering waktu kita IPM itu ngantar proposal, uli ceramah panjang lebar, semangat ya mas, semoga jadi ini. Nah, tapi anaknya sendiri nggak ikut di IPM itu sendiri, nah kan jadi dilema. Nah, ini yang kedua, kader ideologis dan aktivis. Yang ketiga, kader honoris. Orang yang bermuhammadiyah dikarenakan dia bekerja di AUM, tapi tidak mau bergabung dalam kegiatan dan struktur organisasi Muhammadiyah. Termasuk orang yang mendapatkan NBM, tapi demi kepentingan pribadi.
Ini nggak tahu jalurnya, karena persyaratan masuk lembaga Muhammadiyah ini pakai NBM, tiba-tiba dapat NBM. Nah, ya karena Muhammadiyah itu sangat rahmatan lil alamin ya. Jadi ini baru kelihatan aja mau daftar ya, langsung diurus NBM-nya. Wah, ini kan sangat iya. Anehnya, tanda kutip, mereka sering lolos ke kita tapi jarang sekali orang kita tuh lolos ke mereka kayak gitu kan. Ini kan aneh. Apa ya itu tadi karena kita saking baiknya lah ya. Saking baiknya menggunakan prinsip rahmatan lil alamin. Nah, ini biasanya ngaji itu kalau ada punishment atau reward. Kalau di Aum ngaji di absen sama kepala sekolah, misalnya kalau guru ini belum kelihatan Bu, besok ngaji ya pagi. Nah, kalau nggak di absen ya nggak berangkat ya gitu. Terus kalau ada pengajian tanpa pengumuman dari pimpinan ya belum tentu berangkat. Karena kesadarannya rendah, karena semua diukur dengan materi. Yang keempat, kader simpatik. Orang yang menyukai kegiatan Muhammadiyah tapi belum mengenal Muhammadiyah secara mendalam. Ini kader potensial agar dapat menjadi kader ideologis dan aktivis, termasuk para pelajar dan mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ini baru banyak kan dari kita simpatisan, tidak mau dibilang Muhammadiyah tapi suka dengan kegiatan Muhammadiyah. Kalau ada bencana, dia paling depan nyumbang. Kalau nggak ditarik malah tanya, anak iuran apa mas gue bencana. Nah, terus bukan warga mengaku bukan tidak memiliki NBM, tapi minta ditarik oleh Lazis. Nah, jadi NBM nggak penting, yang penting zakatnya ke Lazis. Nah, ini simpatisan, tapi nggak mau untuk masuk ke organisasi atau struktur Muhammadiyah. Yang kelima, kader artis, numpang tenar. Ini orang yang mengaku dan bangga bermuhammadiyah karena memiliki kepandaian intelektual yang baik, sehingga menangkap pergerakan Muhammadiyah dianggap realistis. Nah, tapi untuk ikut berjuang dalam persyarikatan, mereka banyak argumen. Pokoknya kalau menguntungkan lah ya. Jadi numpang tenar. Nah, numpang tenar, numpang aman. Karena di situ banyak Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah lah. Nah, karena ada banyak jamaah, dia punya kepandaian, belum mempelajari luar dalamnya Muhammadiyah, yang penting ikut dan ditunjuk. Punya peluang untuk mengembangkan diri, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keenam, ini kader yang bukan disebut kader tapi disebut pengkhianat. Iya. Mereka adalah orang yang berangkat dari kader honoris tadi yang di atas di lembaga pendidikan Muhammadiyah atau Aum, baik rumah sakit, klinik, panti asuhan. Tapi setelah sertifikasi dan menjadi PNS, ini mohon maaf ini oknum ya, tidak semuanya. Mereka berbalik memusuhi Muhammadiyah. Ana ora kira-kira Mas? Hah? Orang ya, orang nana lah ya. Ini orang nana ya. Iya. Lah ini biasanya menjadi pengkritik ulung karena dia tahu kelemahan Muhammadiyah ketika masuk misalnya. Oh, ini dari sisi kaderisasi secara konsep bagus. Dari IPM anak kabeh. Nah, dari kitab-kitabnya itu apa namanya itu? Oke. SPM kan warnanya kayak lampu merah, hijau, kuning, kelabu dari sistem perkaderannya bagus secara konsep tapi bisa lolos untuk tahapan-tahapan tertentu masuk di Aum. Kadang juga yang dilematis, Aum juga pimpinan Aum tidak bisa idealis karena ada tekanan dari pihak lain. Titipan, wawancara semua diseleksi tapi anak titipan, Mas kayak ngono nyung ya, tolonglah priwe carane. Nah, padahal secara filosofi kemuhammadian ini tidak memiliki sama sekali, sehingga justru membuat tabu di Aum itu sendiri. Nah, istilah ngurus-ngurusi lah istilahnya, begitu. Lah yang jadi pertanyaan, apakah kita akan membiarkan semacam itu semua terjadi? Salah satunya saja itu
masjid misalnya Masjid Muhammadiyah, imamnya justru lahir dari saudara kita. Ya karena saking baiknya rahmatan lil alamin semuanya diambil. Tapi kan ini autokritik untuk kita bahwa apa gane amal usaha Muhammadiyah belum bisa menciptakan imam yang bisa didistribusi ke daerah-daerah sehingga nanti sholatnya, ceramahnya, kultumnya itu sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Bukan kita semangat hizbiyah, fanatik bukan, tetapi dalam rangka menjaga ruh dari semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan biar tidak menyimpang gitu lah. Karena biasanya imam ini ikon masjid. Gini mboten? Imam ikon masjid. Kalau imam lahir dari orang lain, berarti ikonnya dari orang lain. Dan sayangnya ada orang yang bangga dengan mendatangkan dari orang lain. Justru ini miris, kecuali ada semangat pembelajaran di situ. Maka tadi dari Ustadz kita disampaikan sering tahsin di sini, kemudian taklim ini progres yang sangat luar biasa karena kita krisis identitas. Kalau kita lihat, mohon maaf, orang NU gampang cirine. Pejiane dhuwur, kayak gimana? Semakin dhuwur itu semakin soleh lah ya. Kemudian pakai sarung itu wis genah. Adane melengking-melengking berirama. Di kota ya, bukan di desa. Nang desa kan seanane nah ya. Terus kalau baca Quran yang musabaqah, tilawatul Quran yang bagus mendayu-dayu. Kira-kira wong NU apa Muhammadiyah? Jelas wong NU ya. Nah, terus kalau kita lihat di jalan ada orang celananya cingkrang, jenggote dawa, nganggone Iya, jubah. Kira-kira ngajinya biasanya di mana? Kuatnya Salafi. Nah, kita mudah nyari identitas saudara kita, tapi kita sendiri dengan alasan diaspora ya, orang ada identitas, nah ya. Artinya iya kayak gitulah ya. Ini apa ya? Ya PR buat kita ya. Dari segi pakaian, karena kita terlalu kadang ini menafsirkan, itu kan hanya sekedar kultur. Nah, kemudian kalau dari segi bacaan, belajar Al-Quran itu kalau sesuai tajwid betul harusnya itu bisa hanya sebagian saja. Kalau tidak mampu ya mastata'tum semampu kita. Terlalu banyak argumen sehingga krisis identitas. Nah, iya, krisis identitas. Semacam itu. Dan salah satunya juga ketika kita berpikir apa karena terlalu banyak aum jadi kita turun dalam hal kualitas kadernya itu sendiri. Harusnya kan ini aum menjadi potensi. Yang jadi sayang, aumnya terlalu sibuk dengan hal administratif dan infrastruktur sampai lupa kepada fungsi dan tujuan aum itu berdiri. Infrastruktur kan nomor 1 sekarang. Pokoknya sekolah main larang, kue apik berarti. Nah, perkara mengko mlebu input prosesnya, outputnya jadi kader atau tidak urusan nomor 2. Sing penting murid akeh. Nah, iya, larang. Dan anehnya sekarang itu larang itu justru dicari. Kalau ada sekolah murah itu aneh malah. Iya orang mutu. Padahal Muhammadiyah hadir itu untuk memfasilitasi itu. Sehingga akan angin sekolah muda larang, Muhammadiyah kok larang banget. Nah, sekolah muda murah, sekolah murah berarti kualitasnya kurang. Nah, kan penilaian orang itu jadi kayak gitu ya. Pilihan. Nah ini ini paling tidak PR kita yang harus kita benahi. Nah, mulai dari mana? Dari diri kita tentu. Dari diri kita. Paling tidak pribadi kader Muhammadiyah untuk bisa bertahan dari jenis-jenis kader yang tadi itu kita sebutkan dan dari berbagai faktor eksternal yang bisa jadi kita tidak perhatikan atau kita tidak pertimbangkan justru menjadi bumerang suatu saat nanti. Kalau sudah seperti itu kan nembe. Wakafe Muhammadiyah kok. Nah, padahal saking kokohnya orang-orang
Zaman dulu biasanya orang mikirna perkaderan, sing penting mikirna bangun. Tapi kadere enggak, kropos. Akhirnya bangun, sing isi wong liya. Ini PR kita, makanya ada Baitul Arqam, dan perlu nanti kalau rekan-rekan semua jadi bapak pimpinan cabang Muhammadiyah maupun kelak misalnya masuk pimpinan daerah Muhammadiyah, perkaderan adalah sesuatu yang prioritas. Dari mana mulainya? Dari diri kita, nilai yang perlu kita tanamkan dan menjadi ciri khas kita, yaitu menyelamatkan akidah kita, atau bahasanya salimul akidah. Nah, ini sesuatu yang kelihatannya biasa. Pengajian Muhammadiyah bahasnya tauhid betul, tapi kan pengajian Muhammadiyah yang siap di masjid, yang siap ngaji. Masalahnya anak-anak kita, generasi adik-adik kita itu hobinya bukan di masjid tapi di medsos, Maka kita sering temukan ada ini bukan nilai budayanya ya, tapi ada nilai kekufurannya, kesyirikannya. Itu tanggapan ebek online. Bahkan ada yang jual beli Kalau ebek itu pakai apa? Indang. Jual beli indang dari Rp25.000 online. Nah, itu kan mereka kalau yang siap ngaji bagus ya, pengajian di masjid, mendakwahkan salimul akidah di masjid. Masalahnya mereka kan udah siap. Lah masalahnya calon kader-kader ini adanya di medsos. Nah, maka bagus sekali ya PCPM Purwojati ini mulai main di medsos. Ada video-video bagus, kemudian ini perlu diperbanyak orang-orang yang semacam ini, karena ini termasuk manusia yang langka, aktif di dunia digital. Dan sekarang mau tidak mau kita masuk ke ranah digitalisasi. Oleh karena itu, kalau bisa kita suatu saat misalnya dari PCM Purwojati ini mengadakan pelatihan digitalisasi dakwah. Nah, itu mulai dari pendokumentasian, pengambilan gambar, pengambilan video, membuat alur sebuah misalnya berita atau narasi disampaikan kepada orang lain. Kemudian yang paling bisa dipakai itu langsung itu desain grafis. Buat status WA itu diperbanyak kader-kader yang semacam ini. Karena apa? Calon kader kita mainnya di medsos. Kalau kita tidak main di medsos, mainnya di masjid, kita ketemu orang-orang tua. Kalau ketemu di medsos, ketemu anak muda. Nah, masalahnya orang tua itu berpikirnya sejarah masa lalu, anak muda berpikirnya masa depan. Nah, maka kalau ketemu orang tua itu, biyen ya Muhammadiyah kene kowe wis critane biyen terus. Jamane yo ya. Nah, ya bagus. Kita berterima kasih. Tetapi calon kader kita ada di dunia maya. Maka kita jaga dari diri kita sendiri terutama dan calon kader kita. Kenapa? Karena ancamannya tidak menjaga tauhid kita. Ancamannya Quran surat An-Nisa. Di situ disebutkan amal kita bisa hapus. Aneh-aneh, salat, puasa, tadarus, zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka fala takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaika, dan telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, seandainya kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, niscaya akan hapus seluruh amalmu. Fala takunanna minal khasirin, dan engkau menjadi orang yang paling rugi karena menghadap Allah merasa membawa amal yang sangat banyak, tapi ternyata amalnya zong karena berbuat syirik. Dan syiriknya sekarang itu juga ada yang digital. Nah, karena apa? Selain haji yang pakai metaverse, sekarang juga klinik masuk metaverse, dukun juga mainnya ke situ. Maka kalau kita tidak, ya bukan sih suatu kewajiban, tidak merambah ke arah sana. Mohon maaf kalau misalnya di dunia pendidikan Pak Guru hanya mengajarkan secara konvensional sementara murid sudah mainnya di metaverse, maka kita ketinggalan. Oleh karena itu yang pertama salimul akidah. Dan liciknya orang Yahudi dan Nasrani itu
simbol-simbol kesyirikan itu dimasukkan ke dalam game online. Ada yang biasanya main gamenya apa? PUBG. Nah, di situ itu ada sumber-sumber berhala, patung-patung berhala yang dimasukkan, yang sadar atau tidak sadar calon kader kita itu terbiasa, sehingga ketika ada di dunia nyata kemudian dibongkar atau berusaha dimusnahkan, itu mereka mengatakan, terlalu lebay. Contohnya kasus yang terbaru, walaupun itu juga kurang tepat ya, kurang baik, yaitu yang itu loh di Semeru itu, sesajen ya, sesajen. Kan banyak terbelah kan generasi kita, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Nah, yang tidak sepakat memberikan argumennya dengan salah satunya itu karena mereka terbelah, karena menganggap itu budaya. Nah, sesuatu yang privat kayak gitu. Padahal kenapa demikian? Karena permainan orang-orang Yahudi masuk ke kita melalui itu, ya, simbol-simbol agama yang dimasukkan ke games. Padahal akidah ini di Muhammadiyah menjadi sesuatu yang diperjuangkan. Nah, yang jadi masalah kalau ada orang bekerja di Muhammadiyah tetapi rohaninya tidak Muhammadiyah. Ngaji pagi, pulangnya nyajeni. Kan aneh banget ini. Naudzubillah min. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan. Yang kedua, mulai dari diri kita, shahihul ibadah, dibenarkan, diluruskan. Nah, maka ini sharing. Shahihul ibadah. Mari kita telisik dalil-dalil ketika kita mengerjakan sesuatu. Mulai dari sekarang latihan. Kenapa sih wudu harus sampai siku? Apa ada hadisnya? Nah, mulai dari hal yang terkecil, sehingga kita nanti tidak mudah masuk ke khilafiyah, masalah khilafiyah. Dan biasanya kita KO kalau bahas khilafiyah tidak paham dasarnya. Dah kayak gitu, mentok. Padahal kita memperjuangkan yang benar, tetapi jika tidak ditata dengan benar, waalaikumsalam, hasilnya jadi kurang benar. Shahihul ibadah. Moga-moga. Artinya apa? Benar ibadahnya sesuai Quran dan Sunnah. Nah, ini kita tanamkan di dalam diri kita. Nilai kader shahihul ibadah. Coba mulai melatih dari hal-hal yang ringan. Misalnya, dalil sholat 2 rakaat sholat sunnah setelah wudhu. Nah, biasanya kita habis wudhu sholat sunnah. Dilatih dari sekarang, cari dalilnya. Nah, cari dalilnya. Bagus kalau langsung ke HPTM serampung ya, himpunan putusan majelis tarjih. Nah, tapi pernah nggak kita nyari dalil itu gitu? Kenapa ini penting? Karena prinsip kita, bagaimana kita tahu akan ini sahih atau tidak kalau kita tidak belajar mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Karena kan kita rata-rata terima matang. Pokoknya pengajian, jere bar wudu ana sholat sunnah rampung. Tapi untuk levelnya pemuda Muhammadiyah dicari sumbernya. Termasuk puasa Senin Kemis, puasa Daud, kemudian apa lagi ya? Sholat tahiyatul masjid. Mulai dari sekarang melatih. Untuk apa? Meyakinkan diri kita. Bagaimana kita mau meyakinkan orang lain, kita aja belum yakin. Gitu. Kemudian yang ketiga, pemuda Muhammadiyah matinul huluk, akhlaknya mulia. Mulai dari yang sederhana. Tadi krisis identitas, coba kita buat identitas. Sekarang Muhammadiyah itu punya identitas seperti ACT, aksi cepat tanggap. Terutama Muhammadiyah sangat menang di masalah bencana. Asesmennya cepat, bantuannya cepat, dan rata-rata dilakukan dan dikelola secara profesional. Matinul huluk dimulai dari yang sederhana, tersenyum. Coba kita mulai dari hal yang sederhana. Ketemu pemuda Muhammadiyah itu orangnya ramah-ramah, takonan, gampang senyum, gitu ya. Jalan ke masjid, senyum. Ngaring pasar, senyum. Motoran, senyum. Ringan kan? Tapi ini menjadi identitas bahwa kita murah senyum. Kan ada identitas
organisasi lain yang memiliki ciri khas. Nah, kita mulai dari ciri khas yang semacam ini. Yang keempat, kader pemuda Muhammadiyah itu qawiyul jism, rajin olahraga, kuat. Bagaimana mau membela Aum? Nah ya, kalau kenang angin semending watuk pilek gitu ya. Aduh, Takbir Allahu Akbar, watuk kenapa? Mikirkan motor kan banteran ora jaketan. Nah ya. Iya. Jadi bagus ini PCP Murojati ya. Ada rihlah. Ada. Kalau dulu muhibah ya. Muhibah. Kenapa penting? Karena Allah lebih cinta pada hambanya yang kuat daripada hambanya yang dhaif, yang lemah. Kuat segalanya, kuat akidahnya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya, kuat badannya. Ya itu juga ya salah satu. Tidak membiarkan kemubadiran. Sunnah itu ya. Oh iya, baik sih. Ya. Dan kita perlu ketahui Rasulullah itu pegulat. Ya, jadi suatu saat itu ada orang Yahudi itu datang untuk bergulat dan gulat. Rasulullah menang. Artinya tidak harus PCP mengadakan pelatihan gulat, tidak ya. Artinya sudah ada fasilitas. Oh iya. Oh iya. Semangat olahraganya itu loh ya. Jadi kader itu yang terengginas istilahnya. Bahasanya Mas Hasbi satset. Nah, kalau Mas Hasbi menyebutkan. Ana lampunya lawis awannya dipatein aja komentar tuh. Siapa sih nguruna lampu ya? Dejorna apain ya? Ki artinya ini bukan kader lah ya. Ada sampah sapu ngledaknya jorno liwati. Siapa sih buang sampah ya? Artinya solutif. Nah, itu qawiyul jism. Jadi kalau bisa ada tapak suci aktif nggak ada di sini? Aktif santri masih. Oh, masih santri ya. Nah ini pemudanya ya. Ini sudah baru datang ini Mas Haris gurunya. Oh iya ya. Nah itu perlu. Nah, iya. Bukan untuk gaya-gayaan bukan, tapi melatih fisik dan sunnah ini. Nah, untuk kuat. Nah ya. Jadi kekuatan yang diiringi dengan kasih sayang apa ya? Nah, intinya itulah ya pokoknya tapak suci itu. Iya. Jadi perlu sekali-kali lari ya. Habis subuh lari-lari. Tapi ganti dulu, jangan sarungan terus lari-lari ya, ribet nanti ya. Nah, jadi kalau ada kegiatan sampai malam tidak kaget, ada kegiatan pemuda Muhammadiyah lembur, mosong teredek atau nyiapna pengajian itu siap. Nah, tapi bukan untuk itu tujuannya, tujuan utama ya qawiyul jism. Jadi kader itu melatih fisik, latihan fisik, push up, ya sing sederhana, jangan langsung kelas berat. Nah, ya. Angkat besi, angkat apalah ya, yang ringan-ringan dulu. Angkat galon. Nah iya, angkat galon, ya telaten lah. Jadi anggar decak kerja bakti nang pemuda Muhammadiyah, ora kakan alasan ya, kayak pegel banget pada linu, nah ya. Iya, terlatih, jadi fisiknya itu kuat. Nah. Sat. Nah ya. Anak piring isi sep langsung. Sat. Oh iya. Maksudnya ben ora mubadir kowe miki. Iya. Nah, itu fisik. Jadi mari kita jaga makanan-makanan yang sehat, minuman juga yang sehat. Kurangi minuman yang bersoda-soda. Ronaldo bana Coca-Cola disingkirna nah ya. Mending kelasnya dewek nah. Oh iya gue. Iya gue. Nah itu. Yang kelima, musaqaful fikri. Rajin belajar. Nah, belajar kan tidak mengenal usia. Wawasannya luas. Bagaimana mungkin kita mau melanjutkan generasi hebat angkat Muhammadiyah di atas senior kita kalau kita lemah wawasannya. Ya kalau tidak bisa bahasa Inggris aktif ya minimal tahu bahasa Inggris pasif. Please, tolong artinya berarti ya. Enter. Minimal dari yang sederhana ya. Terus membuka wawasan itu artinya
tidak jumud. Nah, tidak jumud. Informasi-informasi dunia luar itu diketahui. Bukan untuk apa pentingnya buat kita, bukan itu. Tetapi kita bisa meneruskan estafet dari perjuangan Muhammadiyah ini kalau kita paham tentang wawasan kebangsaan. Sekelas pemuda Muhammadiyah itu sudah berpikirnya bukan lagi lokal, tetapi sudah berpikir besar. Gitu. Nah ini juga perlu telaten. Karena ngaji tahsin saja, ini menambah keterampilan wawasan. Itu huruf ba saja bisa lama sekali ya. Mengucapkan basmalah saja itu ngajinya bolak-balik. Karena itu memang butuh ketelatenan, keseriusan. Dan ilmu tidak dapat didapat dengan kemalasan. Nah, itu tentu kita sudah tahu semuanya. Oleh karena itu kita tidak bosan-bosan nambah wawasan. Nah, yang keenam, qadirun alal hasbi, mandiri, duwe usaha. Banyak sekarang program-program pemberdayaan. Kalau bisa kita punya sampingan, usaha sampingan di luar dari usaha pokok kita. Apapun itu, dan bagaimanapun profesi itu, yang penting mandiri, berjiwa mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Karena ini menjaga ifah dari kader itu sendiri. Kalau kader belum mandiri kan, maka tugas pimpinan untuk mewujudkan kader yang mandiri. Jadi, oh iya mandiri KB ya. Nah, alhamdulillah. Surya mandiri ya. Berkah mandiri. Tugas kita itu. Nah, jadi sepakat kalau di Pemuda Muhammadiyah Majelis Ekonomi dalam paling jalan ekonomi. Bidang ekonomi ya. Nah ya itu. Jalan dewek ya. Itu memberdayakan potensi yang dimiliki. Contoh di ini apa ya? Ini salah satu bagus nih. Di Gumelar itu ada profesi jajak jujuk. Jajak jujuk. Tugasnya jajak jujuk. Kirim, ya. Menghubungkan antara penjual dan pembeli. Warung-warung kecil itu sekarang pakainya jajak jujuk itu, jasa. Gak ada modalnya itu. Modalnya pakai HP, ada call center. Nah, dikelola oleh Karang Taruna call centernya. Nah, jadi ini salah satu inspirasi. Artinya pemuda, terutama laki-laki itu kehormatannya ada di berusaha. Adapun usahanya itu belum berhasil, itu urusan lain, yang penting punya usaha. Nah, ya. Karena itu kehormatan laki-laki apalagi kader. Yang ketujuh, mujahidun li nafsih, sungguh-sungguh. Kader itu sungguh-sungguh. Ngaji sungguh-sungguh. Ora ngesuk mangkat, ngemben prei, ngembene maning mangkat, angger ora udan, ya tergantung udannya terang gede apa cilik kayak gitu ya. Enggak, mujahidun li nafsi itu setelah berkomitmen, maka setelah memutuskan program, maka komitmen untuk diperjuangkan. Nah, apapun rintangannya, halangannya. Nah, ini yang perlu perjuangan. Mujahidun li nafsi, sungguh-sungguh. Jadi kalau udah misalnya ini di rapat diputuskan, kita pokoknya mau pertemuan Senin malam Selasa. Nah, maka kita menyediakan sungguh-sungguh itu kita mewakafkan waktu kita. Senin malam Selasa itu wakaf waktu untuk Pemuda Muhammadiyah Purwojati. Titik. Kalau ada tamu digeser. Nah, kalau ada tamu udah datang, tamunya diikut ngaji. Itu luar biasa ya. Ngertamunya NU nih misalnya kan luar biasa maning. Yang ke-8, kader itu harisun ala waktu, efisien. Nah, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi waktunya itu apa ya? Waktu adalah ibadah istilah. Jadi iya, diatur. Enggak, jangan sampai ada kader itu tidur enggak terukur, kerja juga enggak terukur. Jadi semuanya harisun ala waktu, ada waktunya. Kapan saya harus tanam, kapan harus tanaman itu disemprot misalnya. Kemudian kalau
seperti di dunia pendidikan kan punya schedule yang jelas agar perjalanannya juga jelas. Begitu juga pemuda Muhammadiyah, harisun ngalal waktarnya efisien. Kalau bisa dikerjakan itu sekali berangkat langsung dapat beberapa program. Nah, apa namanya kegiatan itu bareng-bareng bidang. Nah kan kok LPJ yang laporan kabeh. Nah, bidang ini ngiras-ngirus. Nah, jadi tayang LPJ kabeh istilahnya. Kowe kan nang IPM iki. 9 dari 10 ya, jelamaning nanti. Jam 10 rampung 10 poin. Munazam fi sunihi, tertata dalam urusannya, teratur menjalani hidup. Termasuk yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya. Sering kita dengar dari Ustadz Kifni itu, kalau ingin menghancurkan Muhammadiyah, itu masuk Muhammadiyah, dipilih jadi pimpinan, tidak aktif, rampung Muhammadiyah. Sama kalau ingin menghancurkan PCPM, ikut pemilihan, dipilih, terus habis itu ditinggalkan. Nah, ini mengkhianati amanah berarti. Padahal kader itu munazam fi sunihi. Hidupnya itu urusannya tertata, teratur. Jadi dia tanggung jawab terhadap apa yang disumpahkan. Dulu disumpah semua Bang ini. Pas pelantikan. Disumpah ya. Nah, ya. Sumpah ya. Nah, apa maning wis ana acara 112 apa baik beda ya. Itu bagian dari amanah Muhammadiyah itu. Nah. Jadi hidupnya teratur sehingga tidak ada alasan waktunya ngaji tidak datang gitu. Terakhir, nah ini penting banget. Nafi'un li ghairihi. Kader itu harus ada manfaat. Harus ada atsarnya, ana tinggalane. Panjenengan tekan nang PCPM Purwojati iki ana kenang-kenangane. Nggo cerita ring anakku tuh mbiyen. Nah, bapak ki aktif nang Pemuda Muhammadiyah. Karyane apa kayak videonya diputar ulang-ulang. Nah, terus apa maning kayak anak apa? Bengkel. Nah, terus lazismu berkembang. Nah, itu orang-orang terlantar itu diberdayakan. Nah, maka nafi'un li ghairihi. Lah, memberi manfaat ini yang paling terpenting yang pertama itu untuk siapa? Yang terdekat, anggota dulu minimal. Jangan sampai memberi manfaat kepada yang jauh, tetapi anggotanya terlantar, tidak tahu usahanya, anggotanya sakit, nggak tahu. Nah ya, sudah 2 minggu nggak berangkat ngaji nembe takon. Kesemua orang ngaji, beriang lah nembe tilik. Ini kan berarti secara psikologis kurang dekat. Kemudian kalau sedang di bawah, anggotanya sedang di bawah, ini justru yang pertama kali ditolong. Nah, ya. Aja ngasih ditulung nunggu lihat di situ. Nah, kenapa ini tanggung jawab selaku orang yang beriman ketika memberi kebaikan itu yang terdekat dahulu. Nah, terutama kepada keluarganya. Nah, keluarganya itu nafi'un lahiri, bermanfaat. Karena hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik benar adalah yang bermanfaat. Oleh karena itu kita pikirkan dari sekarang, kira-kira kalau kita ditanya oleh Allah, amal apa yang menjadi hujah kita layak mendapat ridho Allah masuk ke dalam surga. Nah, kalau dari segi kemanfaatan kita, kira-kira sampai umur kita ini kita sudah bermanfaat untuk lingkungan itu apa? Nah, ronda ora tumangkat, kerja bakti ora katon, ngaji kadang-kadang, sholat jamaah ora tahu. Kan angel, manfaatnya apa ki wong? Nah, ya istilahnya. Oleh karena itu tugas kita bukan untuk mengukur orang lain, tapi mengukur diri sendiri. Nah, dari situ mudah-mudahan kita menjadi profil kader yang Muhammadiyah. Allahumma amin. Saya rasa itu diskusinya dari 10 poin itu dan dari latar belakang banyaknya orang Muhammadiyah yang berkepentingan di Muhammadiyah dengan kepentingan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.